Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa untuk belajar Alkitab dengan tema Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Dari kitab Nabi Yesaya bab 2 ayat 1 sampai 5. Baik, sebelum kita lanjutkan, mohon jangan lupa untuk subscribe. Bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari yang terkasih, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ya, disebutkan pada hari-hari terakhir. Ya, perlu kita ketahui kitab Nabi Yesaya ini tentu saja dinubuatkan oleh sang nabi sebelum Kristus lahir. Maka yang disebut hari-hari terakhir adalah hari sebelum kedatangan Kristus yang kedua, tetapi setelah Yesus sebagai manusia hadir di tengah dunia. Nah, keadaannya seperti apa? Ya, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Ya, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kemana ini? Ke Yerusalem. Jadi boleh dikatakan Yerusalem itu kembali menjadi pusat untuk peribadatan dan tempat untuk memuji Tuhan. Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Nah, ini harusnya sudah mulai diwujudkan sejak sekarang, ya. Ini sebagai tanda kesiapsediaan. Ya, bagi kita orang Katolik harus diingat bahwa ini adalah bacaan pada masa Advent, ya, masa penantian, ya, supaya Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya, ya, sekaligus sebagai masa persiapan untuk Natal dan pertobatan. Nah, berkaitan dengan pertobatan ini agar Tuhan mengajar jalan kehidupan kita, supaya kita berjalan menempuhnya seperti apa, ya? Kita berjalan di dalam jalan Tuhan itu, ya. Dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, harapannya bahwa umat manusia mengikuti bimbingan Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Sama, ya, ini maknanya sebagai hakim dan sebagai wasit. Dan kalau Tuhan sudah menjadi hakim atau wasit, menjadi penengah, mereka akan menempa pedang-pedangnya. Karena apa? Mesti akan ada keadilan, mesti akan ada kehidupan yang layak, ada kehidupan yang sejahtera. Pedang menjadi mata bajak. Ya, ini akan mensejahterakan kehidupan orang, ya kan? Tombak-tombak yang sebelumnya untuk membunuh sesama, juga pedang tadi menjadi pisau, tetapi pisau pemangkas. Itu artinya untuk bekerja dan untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa lain. Kenapa? Ya, pedangnya sudah menjadi mata bajak. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Iya, tombak-tombaknya sudah tidak ada lagi, ya. Pada masa itu tombak dan pedang itu menjadi alat perang yang cukup handal, ya, pada masanya, ya. Belum ada bahan-bahan peledak seperti sekarang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sudah menjadi jelas, ya, di sini tadi
bahwa di dalam bimbingan Tuhan semuanya akan berjalan dengan baik, semuanya akan sejahtera. Dan kalau kita berjalan di dalam terang Tuhan, semuanya akan memperoleh shalom, memperoleh damai sejahtera, memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Jadi kehidupan di masa datang harus dimulai diperjuangkan dari sekarang. Dan dari situlah kita akan beroleh kebahagiaan. Nah, saudara-saudariku, selamat merenungkan, mempersiapkan untuk Natal sambil merenung. Tuhan Yesus memberkati berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.